Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kasih kita satu hari minggu lagi, satu minggu yang baru lagi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan biarlah kita mencari wajahnya, dan biarlah wajah Tuhan yang menyinari kita sekalipun kita dalam kegelapan, dalam keberdosaan kita, tapi Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, di muka-Mu kami adalah orang-orang yang penuh dengan banyak cacat celah yang harusnya kami disalib, tapi Tuhan menggantikan kami. Tuhan, biarlah hari ini juga kami mau berjuang dan meneladani apa yang Tuhan selalu ajarkan kepada kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 113. Mazmur 113 kita bacakan bersama-sama ayat pertama sampai 9. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang harusnya menjadi kebanggaan gereja adalah Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah ajaran utama, terpenting, dan paling fokus dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan terekam dalam sejarah. Dan bukankah Injil itu yang artinya kabar sukacita adalah salah satu misi Allah dalam dunia? Kita semua sebagai anak-anak Tuhan patut meninggikan nama Tuhan di seluruh bumi tiap saat, tiap waktu. Dan keberadaan Allah yang maha tinggi ini jauh melampaui dari segala hal yang kita cari dan kita kejar di dunia ini. Sehingga sedemikian tingginya Allah yang harusnya tidak tugasnya untuk turun ke bumi dan merendah menjenguk kita, tapi ia merendahkan diri. Manusia semulia apapun tetap hina, tetapi Allah memilih untuk menjadi yang hina seperti kita ini. Kemudian Allah bukan cuma tinggi, tapi dia merendahkan dirinya, memasuk kehinaan dan kepapan manusia, dan inilah Injil. Dia tidak mengenal dosa, dan dia tidak pernah berbuat dosa, tetapi menjadi berdosa karena kita, dan oleh karena kita yang lemah, yang miskin dalam sikap, tetapi kita justru dibuat kaya sama Tuhan. Nah, semua orang Kristen harusnya berubah status ketika Tuhan datang dan meninggikan kita. Nah, harusnya Bapak Ibu Saudara sebagai gereja ataupun sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya menjadikan itu bagian yang tidak terlepas dari keseharian kita. Walaupun kadang-kadang jadinya kita menjadi orang-orang yang tidak semangat lagi membagikan Injil. Jangankan membagikan Injil, untuk bersukacita aja kita malas-malas. Kita terlalu pesimis, kita terlalu khawatir. Nah, sikap kita itu harusnya menggemakan prinsip Injil. Jika Allah yang Maha Kudus merendahkan diri, melawat yang hina, kenapa kita tidak juga turut membantu orang-orang yang memerlukan, yang butuh pertolongan? Dan bila ada yang terluka, bukan tugas kita untuk menyembuhkan. Jika ada yang terjatuh, bukankah tugas kita untuk mengangkatnya? Dan bukankah ketika ada orang-orang yang bersedih, bukankah tugas kita untuk membawa kegembiraan? Nah, semoga biarlah sama seperti Mazmur 113 ini, sukacita dan ketika kegembiraan yang Tuhan rayakan, ketika Allah hadir bersama-sama dengan kita ini, juga kita bisa praktekkan dan lakukan dalam kehidupan
sehari, karena Tuhan peduli sekali terhadap orang-orang yang membutuhkan. Maka tugas kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita bantu orang, dan semoga Tuhan juga memampukan kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baiknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh firman-Mu hari ini kami diundang untuk masuk dalam misi kerajaan Tuhan, untuk membantu orang, untuk menolong yang terluka, menolong yang terjatuh, menolong yang berduka, menolong orang yang kehilangan, menolong orang yang tidak punya siapa-siapa, dan mampukan kalau Tuhan saja turun tangan, maka kami yang manusia juga yang sudah bersama-sama dengan orang-orang yang membutuhkan, berikan kami kepekaan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.